Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Nah, tadi kita sudah sampai di soal nomor 4 ya. Ini sudah kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Berarti tinggal hitung aja, ini tinggal matematisnya aja sih. Jadi ini masih mudah lah ya perhitungannya. Nanti kalian coba hitung sendiri. Ini nggak ada integral, nggak ada diferensial, hanya pengurangan pecahan biasa gitu ya. Kalian pembagian gitu. Oke, nanti kita dapatkan besaran medan magnetnya itu sebesar 2,15 kali 10 pangkat minus 5 Tesla gitu di sini ya. Gimana? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu untuk soal nomor 4. Yang saya ganti pertanyaannya. Untuk soal nomor 4 bisa dipahami ya bagaimana penyelesaiannya dari soal nomor 4. Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, perhatikan di sini untuk soal nomor 5. Sebuah proton itu diletakkan pada partikel akselerator yang mempunyai kecepatan 5 kali 10 pangkat 6 meter per second. Nah, proton ini melewati medan magnet yang mempunyai nilai 0,5 Tesla dengan sudut 30 derajat terhadap kecepatan proton. Bisa kita lihat dari gambar C. Tentukan yang A, besar dan arah gaya yang bekerja pada proton. Kalau yang B, itu percepatan proton. Yang C, berapakah besar dari gaya dan percepatan jika partikel tersebut diganti dengan elektron. Oke, kita teruskan dulu ya, diketahui dari soalnya. Kecepatan proton itu sama dengan 5 kali 10 pangkat 6 meter per second. Kemudian medan magnetnya 0,5 Tesla. Selanjutnya tetanya sama dengan 30 derajat. Oke, kita bahas satu persatu ya dari yang A. Yang A itu yang ditanya adalah besar gaya yang bekerja pada proton. Nah, ini berarti untuk keadaan apa nih kasusnya soal nomor 5. Ini kan kita sudah review ya bahwa gaya 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 Lorentz ya, gaya yang timbul akibat muatan yang bergerak dalam medan magnet. Dan di kasus soal nomor 5 tadi, itu adalah muatan proton yang bergerak. Jadi di sini pada keadaan muatan yang bergerak dalam medan magnet. Sehingga persamaan yang kita gunakan yaitu medan magnet dikali muatan, dikali kecepatan, dikali sin theta gitu. Untuk soal nomor 5 ya. Nah ini ya, gaya yang bekerja pada proton. Jadi ini kasusnya muatan proton yang bergerak dalam medan magnet. Jadi bisa kita hitung gaya magnetiknya sama dengan
Muatan dari proton dikali kecepatan proton itu bergerak dikali medan magnet dikali sin theta. Nah, muatan proton itu sama kayak muatan elektron, 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb, dikali kecepatannya 5 kali 10 pangkat 6 meter per second, kemudian dikali medan magnetnya 0,5 Tesla, dan dikali sin theta ya. Tetanya 30 derajat, diketahui dari soal. Sin 30 derajat itu berapa? Sin 30 itu adalah setengah nilainya. Oke, ini dikalikan aja semua ya. 1,6 dikali 5 dikali 0,5 itu 4 kali 10 pangkat minus 13 dikali setengah. Sehingga kita dapatkan besar gayanya yang bekerja pada proton 2 kali 10 pangkat minus 13 Newton. Oke, kemudian kita hitung yang B. Yang bagian B itu menghitung percepatan proton. Nah, ini bisa menggunakan hukum 2 Newton ya, bahwa gaya itu sama dengan massa dikali percepatan. Berarti di sini kalau kita mau cari percepatan, sama dengan gaya dibagi massa proton. Gaya magnetiknya sudah kita cari di bagian A tadi, 2 kali 10 pangkat minus 13 Newton. Dibagi massa proton itu 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kilogram. Sehingga kita dapatkan percepatannya sama dengan 1,1697 kali 10 pangkat 14 meter per second kuadrat. Clear ya yang bagian A dan yang bagian B. Selanjutnya kita hitung bagian C. Yang bagian C itu besar gaya dan percepatan jika partikel tersebut diganti dengan elektron. Yang bagian A dan bagian B tadi itu muatannya muatan proton gitu ya. Muatan proton itu muatan yang positif. Nah, di sini kita mau hitung nih bagian C itu hitung kalau misalnya muatannya elektron. Gimana sih besar gayanya dan juga percepatannya. Nah, gayanya itu sama ya gaya magnetik pada muatan yang bergerak tadi ya, sama kayak di bagian A, yaitu muatan dikali kecepatan dikali medan magnetnya dikali sin theta gitu. Nah, karena muatan proton dan muatan elektron itu sama, nilainya 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Jadi di sini gayanya juga sama nilainya gitu ya. Besar gaya pada partikel elektron sama dengan besar gaya pada partikel proton gitu. Ini cuma ganti aja muatannya menjadi muatan elektron. Untuk kecepatannya juga sama, 5 kali 10 pangkat 6 meter per second. Dan medan magnetnya sama 0,5 Tesla, tetanya juga sama 30 derajat gitu. Jadi besar gayanya sama ya, proton dan elektron. Nah, kemudian kita akan mencari percepatannya pada elektron gitu ya. Sama kayak bagian B, jadi percepatan sama dengan gaya dibagi massa elektron. Gayanya 2 kali 10 pangkat minus 13 Newton dibagi, nah ini hati-hati ya massa elektron. Massa elektron dengan massa proton itu berbeda gitu. Massa elektron itu 9,11 kali 10 pangkat minus 31 kilogram. Sehingga di sini percepatannya sama dengan 0,219 kali 10 pangkat 18 meter per second kuadrat atau 2,19 kali 10 pangkat 17 meter per second kuadrat. Nah, ini untuk soal nomor 5. Dari bagian A, B, dan C, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau ada yang kurang jelas, sebelum kita lanjut ke soal nomor 6.
Oke, gimana untuk soal nomor 5? Bisa? Dari yang A, B, dan C? Bisa, Kak. Bisa. Kalau yang lain gimana? Bisa kan? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Ya, baik. Bisa. Kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Soal yang terakhir. Perhatikan di sini. Sebuah loop kawat. Sekarang ini soal nomor 6. Jadi sebuah loop kawat melingkar memiliki jari-jari 20 cm dan berisi 10 loop. Nah, arus dalam setiap loop adalah 3 ampere dan kumparan ditempatkan di medan magnet eksternal bermagnitudo 2,0 Tesla. Nah, tentukan torque maksimum dan minimum yang dikerahkan pada kumparan oleh medan magnet, gitu ya. Nah, di sini kita tuliskan dulu diketahui dari soalnya. Diketahui karena bentuk loop kawatnya itu melingkar, jadi di sini ada jari-jari ya. Jari-jarinya itu 20 cm. Atau sama dengan 20 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian dia dialiri arus. I-nya sama dengan 3 ampere. Kemudian ada kumparan ya. Ditempatkan di medan magnet. Ya, medan magnetnya sama dengan 2 Tesla. Kemudian di sini ada jumlah loopnya. Kita simbolkan sebagai N ya, 10 loop. Yang ditanyakan adalah torka atau torsi maksimum dan minimumnya. Nah, ini berarti kalau kita lihat di review, tadi ya materi yang sudah kita review, nah ini ya momen couple gitu. Momen couple atau torka atau torsi, yaitu jumlah lilitan. Nah tadi kan kasusnya soal nomor 6 itu loop, berarti jumlah loop dikali medan magnet, dikali arusnya, dikali A, luasnya ya, penampang, dikali sin theta. Oke, berarti kita bisa selesaikan soal nomor 6 ini dengan persamaan itu. Nah ini. Jadi kita hitung dulu torsi maksimum ya yang dikerahkan pada kumparan oleh medan magnet. Nah, torka maksimum atau torsi maksimum itu terjadi ketika kumparan itu sejajar dengan medan magnet sehingga sudutnya 90 derajat. Oke, berarti di sini kita tuliskan ya torka atau torsi sama dengan arusnya 3 ampere dikali N jumlah dari loopnya itu 10 loop dikali A. Nah, A ini adalah luas tadi ya, luas area satu loop kumparan. Itu karena dia bentuknya loop kawat melingkar. Jadi di sini loopnya bentuk lingkaran. Berarti di sini adalah luas lingkaran ya, PR kuadrat. I-nya 3,14, jari-jarinya dari kawat loopnya itu 20 kali 10 pangkat minus 2 meter. Ini dikuadratkan. Ya, 20 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat berarti 400 kali 10 pangkat minus 4 dikali 3,14 kita dapatkan 0,1256 meter kuadrat. Nah, di sini kita masukkan ke sini luasnya. 0,1256 meter kuadrat, kemudian dikali medan magnetnya 2 Tesla, dikali sin tetanya. Karena torka maksimum berarti tetanya 90 derajat gitu. Ya berarti kita kalikan ya, 3 dikali 10 dikali 0,1256 dikali 2 Tesla itu 7,536 sin 91. Jadi kita dapatkan nilai torka maksimumnya 7,536 Newton meter. Nah, lanjut ke yang bagian B. Bagian selanjutnya maksud saya. Di sini menghitung torka atau torsi minimum yang dikerahkan pada kumparan oleh medan magnet ya. Ini medan ya, salah ketik, salah tulis. Nah, torka atau torsi minimum itu terjadi ketika
sudutnya sama dengan 0 derajat. Ya, sama ya persamaannya. Jadi untuk menghitung torsi sama dengan arus dikali jumlah loopnya, dikali luas, dikali medan magnet, dikali sin theta. Ya, kita masukkan arusnya 3 ampere pada loop tersebut, dikali jumlah loopnya itu 10 loop, kemudian dikali luasnya sama ya, sudah kita cari di bagian yang ini tadi, nilainya 0,1256 meter kuadrat. Oke, dikali medan magnetnya 2 Tesla, dikali sin theta. Tetanya nilainya 0. Nah, sin 0 berapa? 0. 0 dikali berapapun hasilnya 0. Sehingga torka minimumnya bernilai 0 Newton meter. Gitu. Udah ya, untuk soal nomor 6. Gitu. Jadi di sini untuk materi ini sebenarnya eh, nggak terlalu sulit banget sih. Kita tinggal aplikasikan aja persamaan yang sudah ada. Jadi kita harus tahu ya apa namanya. Tadi kan sudah saya review sedikit gitu. Harus tahu ini cukup banyak apa namanya persamaannya gitu. Persamaannya cukup banyak. Jadi kita harus tahu nih di soal yang mau kita kerjakan itu kasusnya pada keadaan apa gitu ya. Misalnya induksi magnet gitu ya. Kasusnya pada penghantar lurus, ataukah pada penghantar yang melingkar, ataukah pada solenoida, ataukah pada toroida gitu. Jadi kita harus paham dulu kasus yang kita hitung itu keadaannya seperti apa, sehingga kita bisa menentukan persamaan yang mau kita gunakan gitu ya. Sama juga kayak gaya magnetik atau gaya Lorentz. Kita harus paham, harus tahu soal yang kita kerjakan itu kasusnya pada keadaan apa gitu. Kalau kita sudah paham, oh ini keadaannya pada penghantar yang berarus di medan magnet atau pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Jadi kalau kita sudah tahu keadaan dari kasus yang kita kerjakan, dari soal yang kita kerjakan, sehingga kita bisa tahu persamaan apa yang mau kita gunakan untuk menghitung gaya magnet tersebut gitu ya. Di sini kita sudah ada tiga kasus. Yang pertama menghantar berarus di medan magnet, kedua kalau muatannya yang bergerak dalam medan magnet, yang ketiga pada dua penghantar berarus sejajar gitu. Kemudian ada juga momen couple di sini ya, atau torsi atau torka di soal nomor 6 tadi. Nah, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 6, kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham. Ya, Inggit. Kak, maaf izin bertanya. Untuk torka minimum itu kok kan sinnya selalu sin 0. Itu tuh bisa disimpulin torkanya selalu 0 gitu nggak ya, Kak? Torka minimumnya selalu 0 gitu nggak ya, Kak? Atau ada keadaan di mana si minimum itu bisa nggak 0? Oh, oke. Definisi torka minimum itu terjadi ketika sudutnya bernilai sama dengan 0 derajat. Berarti kalau misalnya sudutnya di bawah apa ya, di atas 0, itu bukan termasuk torka atau torsi minimum. Karena torsi minimum namanya minimum berarti terjadi ketika jika sudutnya sama dengan 0 derajat gitu. Bisa Iya, dipahami? baik, Kak. Oke. Oke. Yang lain ada yang ingin tanyakan lagi? Mungkin dari soal nomor 1 sampai soal nomor 6. Nanti dipelajari lagi ya. Kemudian di review tadi ya. Itu ya sedikit apa ya, ringkasan gitu lah ya. Jadi coba ditulis lagi, dipelajari, kemudian ya, mungkin dihafal ya, karena cukup banyak juga gitu tadi kan rumusnya dengan keadaan tertentu gitu. Oke, silakan kalau ada yang ingin tanyakan lagi untuk soal nomor 1 sampai soal nomor 6. Mungkin sambil menunggu ya, siapa tahu ada yang bertanya. Seperti biasa kita di sesi dokumentasi dulu.
Silakan teman-teman bisa dinyalakan kameranya. Dinyalakan ya kameranya. Ayo yang lain dinyalakan dulu kameranya. Kita dokumentasi dulu ya. Oke, ini saya coba panggil nih. Yang belum menyalakan kameranya, kira-kira masih di sana atau emang udah nggak di sana lagi? Coba. Putri, Rosarli, Fariza, Karina, Kathleen, Mufidatul Al-Zahra, Novita, Teranesha, Zahra, Afrian Daru, Laili, Sani, Afifah, Desti, Kurnia, Nabila Intan, Khairina. Coba ini dinyalakan dulu ya kamera. Kenapa? Emang udah nggak cuman join aja gitu. Oke, di sini ada 3 slide ya. Jadi kita ambil gambar selama 3 kali. Siap-siap semua ya, karena kalian kan nggak tahu ada di slide keberapa. Oke, kita mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Ini slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Saya coba share untuk absen hari ini.
Itu untuk link presensi kelas tutorial hari ini ya sudah saya kirimkan di kolom cakapan. Silakan bisa diisi untuk yang hadir kelas tutorial malam ini. Diisi nama lengkapnya ya sesuai yang ada di siakat. Linknya pertemuan keberapa? Hari ini pertemuan kelima. Kemudian diisi kesan dan pesannya untuk kelas tutorial pertemuan kelima ini. Gitu. Silakan diisi presensinya bagi yang hadir di Zoom meeting ini ya, nggak usah di-share di grupnya gitu. Kemudian silakan dipelajari lagi ya untuk materi fisika dasarnya, diulangi lagi, dipelajari, diulang lagi gitu materinya untuk persiapan UTS dan juga kuisnya gitu. Nah untuk kuis dipersiapkan gitu ya, kemungkinan bakalan online lagi. Jadi dipastikan sinyalnya itu stabil, kemudian 5 menit sebelum 5 menit sebelum dikumpulin kalian udah submit gitu ya biar terekam jawabannya dan tersubmit gitu sih. Pokoknya kalian kan sebelumnya kuis sudah pernah ngelaksanain di semester 1 gitu ya. Tahu lah ya kendalanya, kurangnya di mana gitu pas semester 1 kemarin. Jangan sampai terulang kembali di semester ini gitu. Begitupun nanti UTS-nya dipersiapkan dengan baik, kemungkinan bakalan offline di kampus gitu ya. Jangan sampai telat datangnya, dipersiapkan pokoknya dengan baik gitu. Jadi silakan dipersiapkan untuk selain materinya juga kondisi mentalnya gitu. Kesehatan ya maksud saya. Gitu. Ya mungkin kita cukupkan dulu ya untuk kelas tutorial malam ini. Sebelum ditutup ada yang ingin disampaikan atau cukup? Gimana? Cukup ya? Cukup, Kak. Oke, cukup dulu. Ya, kalau sudah cukup, saya tutup. Demikian kelas tutorial kita pada hari ini. Semoga yang sedikit tadi dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.